Ya, Mas Abdul ini dari beberapa penelpon yang tadi sudah menyampaikan komentar ya, Pak Ondo dari Bekasi bahkan mengatakan ini bukan hanya warning kepada koruptor tapi warning kepada pemerintah. Ya, jadi ini sekaligus banyak hal ya. Sebetulnya dari satu perbuatan yang dilakukan oleh Pak Dedi ini, dia akan merembet ke yang lain. Tentu saja warning bagi koruptor itu ya koruptor yang ada di segala lini. Apakah dia di legislatif, apakah dia di yudikatif, atau juga di eksekutif. Yang harus dilakukan sebetulnya juga betul tadi Bapak dari Pak Ance dari Depok tadi misalnya, bagaimana pemimpin tertinggi di negeri ini memanggil pihak-pihak yang terkait dengan hal-hal yang perilaku ini, perilaku buruk ini. Tentu saja Kementerian Hukum dan HAM dia punya wewenang untuk membuat bagaimana sistem, bagaimana pola rekrutmen itu dilakukan secara transparan dan profesional. Rekrutmen hakim, rekrutmen jaksa, kemudian mereka-mereka yang terkait dengan penegakan hukum, panitera dan sebagainya, itu harus betul-betul transparan, bisa diaudit oleh publik, bisa dilihat oleh publik, dan profesional. Betul-betul berdasarkan keahlian. Sehingga tidak asal comot, bukan yang berbasis karena kedekatan, atau yang berbasis bisa memberikan jaminan perlindungan ketika nanti kelak ada masalah, misalnya itu kan. Bukan semua itu, tetapi memang betul-betul murni profesionalitas. Nah, itu bisa dilakukan oleh Presiden dengan memanggil Jaksa Agung, memanggil Menteri Hukum dan HAM, gitu kan. Jadi dari situ Menteri Birokrasi, ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, itu bisa melakukan penataan birokrasi, melakukan perbaikan atas arahan, atas petunjuk ya. Kalau zaman dulu Orde Baru ada banyak sekali petunjuk, sekarang nggak apa-apa atas petunjuk Bapak Presiden, atas petunjuk Presiden SBY tentu saja kepada mereka-mereka ini. Nah, itu paling tidak akan memberikan harapan barulah bagi masyarakat. Ya, betul bahwa pada titik tertentu masyarakat sudah sangat frustasi dengan kondisi negeri ini. Tetapi apapun yang terjadi, biarpun langit runtuhan, katanya hukum harus tetap tegak. Hukum harus tetap ada, tetapi tegaknya hukum ini harus bergeser. Bukan hanya secara simbol bahwa ada pengadilan, ada jaksa, ada vonis, ada dakwaan, lalu kemudian juga ada tuntutan. Tetapi yang lebih penting adalah ada keadilan. Itu yang sampai sejauh ini masih susah. Paling tidak ada 5 lini yang harus segera dibenahi ya. Satu, moral penegak hukum harus betul-betul beres. Lalu kemudian yang kedua, di kalangan birokrasi, korupsi harus betul-betul ditekan. Yang ketiga, masyarakat harus proaktif. Tadi menjalin aliansi. Bukan proaktif membacok ya. Tentu saja kami tidak menyarankan itu pasti. Tapi kecenderungan sekarang adalah masyarakat cenderung melakukan aksi sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Apakah memang karena tidak satu suara atau bagaimana? Karena masyarakat punya kegeraman tingkat kesabaran yang berbeda-beda. Memiliki tingkat daya sumbu ya. Sumbu ledaknya itu ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Tetapi karena itu kan ini harus bagaimana sumbu ledak ini tidak dibuat sependek mungkin gitu loh. Paling tidak mereka harus melakukan proaktif mengontrol. Lalu juga ada kemudian rekrutmen tadi itu. Lalu yang paling penting adalah political will. Dari pemerintah harus keras harus ada. Jadi ada 5 hal yang bisa digunakan untuk melakukan itu tadi. Memutus mata rantai korupsi sekaligus mafia peradilan di Indonesia. Biar apa? Biar rakyat itu percaya bahwa ternyata keadilan di Indonesia itu masih kelihatan, atau setidak-tidaknya masih ada celah bagi rakyat untuk memperoleh keadilan. Masih ada hakim yang memiliki profesionalitas tinggi dan punya hati nurani semacam Albertina Ho misalnya. Yang sayangnya justru dipindahkan. Nah, itulah moral yang buruknya moral dari penegak hukum kita ya, ketika hal-hal yang sudah bersinggungan dengan korps maka diamankan. Ya, alasannya sih katanya naik jabatan ke daerah, tetapi jabatan yang membuat dia tidak bisa
menangani kasus-kasus penting ya. yang kemudian membuat dia harus hanya menangani hal-hal di belakang meja. Mereka dikotakkan gitu sebetulnya, diberikan remunerasi yang gede tetapi tidak mampu melakukan apa-apa, itu sama saja dijadikan macan tapi giginya dicopoti semua, atau ular yang kemudian bisanya sudah dihilangkan semua. Nah itu yang tidak boleh lagi terjadi di masa depan. Jadi tadi ada beberapa yang sebetulnya masih berharap bahwa kapal Indonesia tidak boleh tenggelam, betul. Jadi masyarakat tentu saja kita bagaimana, ya itu tadi harus ada sanksi sosial, libatkan tokoh agama, tokoh adat untuk memberikan sanksi sosial kepada koruptor. Bangun aliansi, bangun jaringan dari mereka, dan tunjukkan kepada mereka bahwa korupsi itu jahat, dan koruptor itu sangat jahat, dia yang menyebabkan kemiskinan, bahkan dia lebih jahat daripada vampir, dia lebih jahat daripada penghisap darah gitu kan. Karena yang dihisap bukan hanya satu darah, tetapi banyak sekali darah yang membuat rakyat miskin kan. Nah karena itu harus ada sanksi sosial secara bersama-sama, bukan malah sebaliknya. Mereka yang diduga melakukan korupsi, didakwa melakukan korupsi, setelah keluar dari tahanan disambut bak pahlawan. Lalu kemudian diberikan penghormatan yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa menduduki posisi yang penting juga. Betul, jadi karena itu masyarakat kita juga harus memberikan hukuman lah ya. Memberikan hukuman, tentu saja hukuman yang ya lebih beradab ya. Bukan hukuman dalam bentuk barbar seperti membacok. Tetapi hukuman dalam bentuk sanksi sosial tadi. Misalnya dikucilkan, lalu kemudian dia tidak diberi tempat sama sekali di dalam komunitas masyarakat kalau dia sudah terbukti melakukan korupsi. Karena apa yang sudah dia lakukan adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Itulah yang disebut dengan korupsi. Tetapi extraordinary crime ini tidak ditangani secara extraordinary juga. Ya, jadi repot karena yang menangani pun juga kotor gitu kan. Jadi menyapu lantai kotor tentu saja tidak bisa dengan sapu yang kotor. Membersihkan lantai kotor harus dengan sapu yang bersih. Nah problemnya itu membersihkan sapu ini aja masih susah kita. Kita baru menemukan sapu yang bersih aja susah ya, kita baru dari misalnya ada 5 kotoran, itu baru mungkin setengah kotoran yang dihilangkan. Sementara 4,5 yang lainnya masih tetap lengket di dalam sapu itu. Karena itu yang kita saksikan adalah sampai saat ini adalah lantai-lantai yang kotor. Iya. Baik, kita dengarkan juga komentar dari pemirsa. Ada Bapak Angga dari Bekasi. Selamat pagi, Pak Angga. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bung Kohar. Ya, pagi, Pak Angga. Silakan, Pak Angga. Yang pertama, saya sepakat dengan editorial yang mengangkat tema ini. Karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perbaikan sistem yudikatif di Indonesia, terutama kewibawaan pengadilan. Saat masyarakat tidak lagi percaya dengan sistem peradilan, dikhawatirkan masyarakat akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri, seperti yang terjadi di Bandung kemarin. Namun, aksi pembacokan tentu saja bukan perbuatan yang benar, karena hal itu merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum. Saya sangat sepakat dengan Bung Kohar bahwa selain memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para koruptor, karena korupsi itu adalah extraordinary crime, sebagai masyarakat kita bisa membuat sebuah gerakan bersama secara nasional untuk mengucilkan para koruptor di masyarakat dan menjadikan mereka sebagai sampah masyarakat. Kalau perlu seperti apa yang pernah dilakukan ketika zaman Orde Baru, menandakan KTP mereka bahwa mereka adalah ex-tahanan koruptor. Sehingga ketika mereka bersosialisasi dimanapun, membuat surat-surat apapun, mereka akan teralienisasi dengan sendirinya. Kemudian terkait dengan sistem negara kita bahwa ada yang namanya trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kita percaya bahwa kita harus melakukan reformasi di semua lini tersebut. Baik itu di eksekutif, baik itu di legislatif maupun di yudikatif. Dan biarkan itu berlangsung secara mandiri. Jangan sampai ada intervensi bahwa eksekutif melakukan intervensi ke yudikatif, kemudian sebaliknya dan seperti itu. Baik. Terima kasih, Metro. Terima kasih. Ya. Kita ke Riau, ada Pak Nasution. Selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Ya, silakan. Saya mendengar kejadian semalam di Bandung.
saya sebagai rakyat kecil sangat senang sekali dengarnya. Mudah-mudahan lilin-lilin kecil itu semakin menyala di lain tempat, baik di kota nanti di kabupaten. Karena bukan aja di sana di ibu kota banyak hal demikian. Di daerah juga sangat hal itu sering terjadi. Nah, dibilangkan itu memang melanggar hukum, tapi kalau kita tidak melanggar hukum, biarlah kita sudah hukum rakyat kecil ini, dihukum paling-paling 3 tahun, tapi kita adalah sebagai pahlawan. Kalau kita harapkan yang penegak hukum jadi pahlawan, nonsen sama sekali. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih Pak Nasution. Kita ke Semarang, ada Bapak Anur. Ya, selamat pagi Metro TV. Iya. Ya. Iya, ini adalah bentuk dari frustasi sosial karena hukum sudah tidak memiliki lagi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Dan saya termasuk yang memberikan, ya bukan pembenaran, tapi itulah bentuk protes sosial dari masyarakat kita. Karena apa? Karena hukum tidak bisa ditegakkan lagi. Ekspektasi kita terhadap KPK begitu besarnya, tapi apa? Letoy yang ada. Buktinya ya, koruptor dihukum begitu ringannya, tidak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Kohar bahwa sepertiga dari tuntutan mestinya itu diterapkan. Buktinya hanya dihukum 4 tahun penjara. Dan yang namanya masyarakat, setiap saya ketemu berbicara tentang korupsi itu benci semua dengan yang namanya korupsi. Tidak ada yang suka. Contoh ini ya pejabat pemilihan pilkada yang suaminya sudah jadi hukuman, keluarganya, istrinya masih mencalonkan lagi, ini namanya sudah nggak punya moral. Mestinya aturan sistem yang dibuat oleh itu tidak sedemikian rupa, sehingga keluarga yang sudah terkena hukuman korupsi atau dengan gelar koruptor mestinya tidak diperkenankan lagi untuk mencalonkan diri, sehingga sebagai hukuman sosial, semestinya seperti ini contohnya. Sehingga saya berharap sistem hukum di Indonesia betul-betul tegakkan sesuai dengan apa yang ada, jangan seperti ini. Saya frustasi sekali melihat keberadaan hukum di Indonesia. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anur. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan pembahasan ini, namun bedah editorial akan kembali sesaat lagi setelah pariwara. Pemanas air berkarat dapat mengakibatkan korsleting listrik yang sangat membahayakan keluarga Anda. Awas, ganti dengan Daldrop, pemanas air dengan tabung tembaga murni yang bebas karat. Daldrop, made in Holland. Presiden Suwane Serpong Boulevard, hunian yang berlokasi di jantung kawasan Serpong. Peluncuran hunian tipe terbaru, Dallas 6x18 meter, 2 lantai. Miliki dengan cicilan 7,3 juta rupiah per bulan. Dapatkan cashback 50 juta rupiah. Hubungi 021 5316 7000.